tradisi. Nah, apakah kalian mengetahui? Apakah kalian pernah melihat pakaian adat? Pakaian adat ini termasuk dalam apa? Dalam keberagaman atau kearifan lokal? Karena kalian sudah tahu tuh. Sekarang bisa memperdalam bagaimana pemahaman kalian mengenai kearifan lokal dan juga keberagaman tradisi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kearifan lokal. Mungkin kepada Ramadhani bisa dibaca pengertian dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah dengan pengetahuan dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara berkembang. Sampai habis. Kegiatan kearifan lokal biasanya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Baik, terima kasih kepada Ramadhani. Nah, di pengertian kearifan lokal ini kita bisa menggarisbawahi bahwa kearifan lokal itu ialah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, Miss kasih contoh untuk memperdalam kalian mengenai pemahaman kearifan lokal. Misalnya, Iksan yang lagi ada di Medan ini tiba-tiba ditugaskan di Samosir sana. Nah, di Samosir sana dengan di Medan ini kan pasti berbeda-beda nilainya. Nah, otomatis Iksan akan mengikuti nilai-nilai yang ada di Samosir. Nah, jadi dimanapun si Iksan berada, pasti dia akan mengikuti kearifan lokal yang ada di daerah yang mau dia kunjungi. Betul tidak, Iksan? Oke. Nah, ciri-ciri dari kearifan lokal ini ya kan, seperti yang Miss bilang tadi, di mana si Iksan berada, di situ bakal ada kearifan lokal. Dia masih berasal dari budaya masyarakat setempat. Lalu dia diturunkan dari generasi ke generasi. Berarti dia tidak akan berubah, tetapi dia mengikuti zaman memang. Lalu dia pastinya mengandung nilai-nilai kebaikan dan juga kebijaksanaan. Lalu dia selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang seperti istilah tadi, dia mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya contoh dari kearifan lokal. Seperti yang sudah dijaga tadi, kearifan lokal dapat ditemukan di berbagai daerah. Nah, contohnya itu gotong royong dalam masyarakat, gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, dalam gotong royong ini kan pasti memerlukan banyak orang. Yang tidak mungkin satu orang, mungkin sih satu orang, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi, dalam kearifan lokal ini juga pasti membutuhkan banyak orang. Seperti contoh yang kedua, tradisi musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu pasti membutuhkan banyak pendapat yang berbeda-beda. Nah, di pendapat yang berbeda-beda itu kita bisa mengambil dua pilihan yang paling banyak disetujui oleh orang. Setelah itu kita pasti bermusyawarah lagi. Nah, setelah bermusyawarah lagi pasti kita mendapatkan nilai yang disetujui oleh banyak orang tersebut. Lalu adanya adat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Sama seperti yang Miss bilang tadi, dia dalam bergotong royong itu juga pasti memiliki adat dalam menjaga kebersihan. Dan juga kegiatan kerja bakti dan juga penggunaan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tradisi budaya daerah. Tradisi budaya daerah ini juga memiliki banyak jenisnya. Dimanapun kita berada, ada di Nias, di Toba, atau di Kau mungkin atau dimanapun itu, pasti dia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Nah, jenis budaya itu ada dua. Ada yang budaya benda, ada juga yang budaya non-benda. Nah, dalam budaya benda ini bisa kita lihat atau bisa kita gunakan seperti rumah adat bisa kita pakai kan? Bisa kita tinggalkan. Nah, lalu ada pakaian adat juga di sini bisa. Nah, kalau
Nah, contoh tradisi atau budaya itu yang ada di upacara adat. Pastikan setiap suku, setiap tempat dia berbeda-beda upacara adatnya, tarian tradisionalnya, makanannya, pakaiannya, bahkan permainannya pun berbeda-beda. Makanya ada semboyan itu berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Itu semboyan dari mana? Oke, seperti yang Miss bilang tadi, dia ada contoh pakaian. Nah, Miss di sini sudah membuat contoh pakaian adat, di mana pakaian dari adatnya. Biasanya pakaian adat Miss ini dia identik dengan warna merah, warna kuning, dan juga bahkan warna hitam. Ini contoh dari pakaian adat dari Miss. Selanjutnya itu ada rumah adat dari namanya adalah rumah adat. Nah, karena kita udah belajar tadi bisa ada yang bilang kalian ini mengantuk. Jadi untuk membangkitkan semangat kalian, kita akan bernyanyi yang judulnya Budaya Indonesia. Tahu nggak lagu Balon Buah Delima? Tahu. Karena kalian tahu semua, ini mengganti liriknya menjadi lirik ini. Ya, oke, kita mulai. Boleh berdiri? Oke, kita mulai ya.
Kalian tulisnya di belakang ini 1 sesuai jawaban dari soal yang kalian jawab. Oke? Nah, di sini kuisnya ada 10. Kenapa 10 guys? Karena 5 ada yang benar, 5 yang salah. Jadi yang benar ini dimasukkan lagi ya ke dalam ini, ke dalam kotaknya. Kalau yang 5-nya lagi dikeluarkan aja. Mengerti ya anak? Jadi nanti ini juga bisa akan kasih gamenya cepat-cepatan ya. Siapa yang kelompoknya cepat sih ya? Dia langsung maju ke depan. Oke? Siapa yang iya, yang nanti kita kasih. Dari mana lukisnya? Pulpen atau pensilnya udah dikeluarkan juga? Oke, kenapa ya? Ini tengok soalnya di depan. Ya. Ini soalnya ya. Langsung ditulis di belakangnya. Yang cepat Ada yang belum dapat? Oke, cara kerjanya yang pertama pastinya kita akan menulis nama dan juga kelas. Kelas berapa kalian? 4.
Nah, dalam pengerjaan itu kita akan menggunakan yang pekerjaan mandiri ya. Yang ada di gambar ini yang kita tarik. Lalu yang selanjutnya ada namanya pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok ini di kelompoknya kan ada beberapa orang tuh. Semua bakal menjawab ya, tapi jawabannya itu sama setiap kelompoknya. Ini pekerjaan kelompok misalnya kelompoknya Zoetio di nomor 1 itu. Misalnya ini apel. Jadi kalian semua itu harusnya jawabnya apel. Jadi kenapa nggak tulis Dani? Yang pekerjaan kelompoknya itu sama ya setiap jawabannya. Dilarang mencampur dengan kelompok lainnya. Jawabannya itu harus sama dari kelompoknya sendiri. Kalau kelompoknya selanjutnya, hukumnya kelompok ya. Hukum kelompok bisa menerima yang satu ini. gotong royong membersihkan lingkungan dan juga tradisi musyawarah dalam komunitas. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mungkin akan dilanjutkan di minggu depan saat mata pelajaran IPAS pertemuan. Oke. Sebelum kita berdoa ini sampai ngajak kalian nyanyi awal lagi ya, biar semangat sebelum pulang. Kita ulang ya. Ya, selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik. Hari
memang belum pernah ada ide kepada orang